Oke, kali ini saya akan bahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, karena ini persamaan, maka kata penghubung atau tanda penghubungnya itu pasti sama dengan. Jadi, contoh soal, ini misalkan langsung contoh soal mutlak X dikurang 3 sama dengan 5. Ini misalkan dulu, ini yang sederhananya. Nah, oke. Coba ya, kita kalau dalam matematika itu diusahakan mengerti dengan simbol-simbol. Contoh misalkan, kalau ketemu 2x-1 sama dengan 7, ini artinya berapa sih nilai x kalau dikalikan 2 kemudian dikurang 1 itu hasilnya adalah 7. Nah, kalau di kata-kata seperti itu, pasti anak SD kelas 6 pasti dapat berapakah nilai x kalau x itu dikali 2 kemudian dikurang 1 hasilnya ada 7. Pasti mereka bisa nebak bahwa x itu pasti sama dengan 4. Nah, kemudian prosedurnya kayak mana? Seperti apa? Nah, ini dipindahkan. Berarti ini 2x sama dengan 8, kemudian x-nya adalah 4. Nah, ini prosedur ya. Tapi kalau misalkan untuk dimengertikan, nah ini pasti bisa nebak nih anak SD. Nah, ini juga sama. Berapa sih nilai x? Kalau x dikurang 3, kemudian dimutlakan hasilnya adalah 5. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan mutlak. Pertama itu ada pakai definisi. Kalian boleh gunakan definisi. Kemudian boleh pakai cara kuadrat. Kuadratkan kedua ruas. Nah, kemudian yang ketiga, ini tapi tidak bisa untuk semua, tapi cukup enak dan nyaman. Ini pakai, saya nyebutnya pakai cara plus minus. Itu sederhana, cukup plus minus. Nah, pertama pakai definisi dulu. Kalau mutlak x dikurang 3, definisinya adalah bisa berubah menjadi x dikurang 3 untuk x yang lebih besar sama dengan 3, atau menjadi min x plus 3 untuk x yang kurang dari 3. Nah, artinya di sini kalau kita buat garis bilangan, maka di sini ada 3. Berarti di sini ada 2 wilayah kan, karena dibatasi oleh si 3 ini, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 itu adalah untuk x yang kurang dari 3. Jadi wilayah 1 kita pakai untuk x yang kurang dari 3. Nah, karena x-nya kurang dari 3, maka tanda mutlak ini berubah menjadi yang bawah. Berarti kita tulis jadinya min x plus 3. Nih, tanda mutlak ini berubah jadi yang bawah. Ini sama dengan 5. Nah, berarti min x sama dengan 2. Kita selesai. Berarti x-nya adalah min 2. Nah, kita lihat apakah min 2 itu berada di wilayah 1? Nah, ternyata berada di wilayah 1 kan. Maka min 2 itu adalah memenuhi, atau saya tulis M, artinya memenuhi. Jadi min 2 itu termasuk dalam HP nanti. Nah, untuk wilayah 2 itu adalah wilayah yang X-nya lebih besar dari 3. Nah, karena X-nya lebih besar sama dengan 3, maka ini tanda mutlak ini berubah jadi yang atas. Maka soal itu berubah menjadi yang atas, berarti X kurang 3 sama dengan 5. Maka X-nya adalah 8. Apakah 8 itu termasuk dalam wilayah 2? Ternyata iya. Maka 8 juga memenuhi. Maka HP-nya adalah min 2 dan 8. Gitu. Ini kalau pakai cara definisi. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dengan cara pakai kuadratkan? Nah, kalau pakai kuadratkan, maka mutlak X kurang 3 sama dengan 5. Ini kedua ruas wajib dikuadratkan. Kalau dikuadratkan ini menjadi X dikurang 3 dikali X kurang 3 sama dengan 25. Nah, ini ngalikannya harus hati-hati ya. Kalian harus kali, istilahnya kali pelangi istilahnya. Maka ini dapatnya X pangkat 2 min 3X. Oke, bagi A2 yang berarti mungkin ini kali ini X pangkat 2 ini min 3X. Ini juga min 3X tambah 9 sama dengan 25. Berarti X pangkat 2 min 6X. Oke, 9 ini 25. Berarti ini menjadi min berapa? 18 ya. Min 18 ya sih. 16 ya. 9.
min 16 ya, min 16 sama dengan 0. Nah, kita cari ini difaktorkan. Difaktorkan adalah x min 8 dan x tambah 2 sama dengan 0. Maka x min 8 sama dengan 0 berarti x-nya adalah 8. Kemudian x tambah 2 sama dengan 0 berarti x-nya adalah min 2. Maka HP-nya adalah min 2 dan 8. Seperti itu. Ini kalau dengan cara kuadratkan. Nah, biasanya untuk cara kuadratkan ini tidak semuanya juga bisa menjadi HP. Kalian boleh uji dulu. Jadi kita masukkan min 2 dan 8 itu kita masukkan ke tanda mutlak ini. Jadi kan soalnya mutlak x kurang 2, x kurang 3 sama dengan 5. Pertama kalau x-nya min 2, kita kan mau menguji nih, menguji. Kalau x-nya min 2, maka kita masukkan hasilnya min 2, min 3. Min 2 dikurang min 3, maka hasilnya adalah mutlak min 5. Nah, karena ini mutlak, maka ini hasilnya 5. Maka x sama dengan 2, betul. Kemudian kalau x-nya 8, berarti mutlak 8 kurang 3, ini hasilnya mutlak 5. Maka ini adalah 5. Ternyata x min 8 juga betul. Kalau ini adalah dengan cara kuadratkan. Nah, sekarang bagaimana dengan cara plus minus? Plus minus. Jadi dengan cara plus minus ini adalah cara ketiga ya. Jadi ini bisa berlaku kalau di sebelah sininya hanya ada satu tanda mutlak dan ini ada satu bilangan juga, satu persanta. Nah, plus minus ini caranya seperti ini. Tinggal x kurang 3. Kita pakai plus dulu, maka plusnya tetap 5. Atau x kurang 3. Ini sama dengan yang negatifnya, berarti min 5. Maka ini x sama dengan min 2. Kalau ini x sama dengan 8. Nah, ini HP-nya. Gitu. Ya, tapi cara plus minus ini tidak semuanya juga bisa berlaku. Nanti saya lihatkan mengapa dia tidak bisa berlaku. Oke, ini saya akan contohkan untuk soal kedua. Oke, contoh kedua, mutlak 2x tambah 1 tambah mutlak x min 4 sama dengan 9. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka yang bisa dipakai hanya pakai cara definisi. Cara kuadratkan jadi tidak bisa. Cara plus minus juga tidak bisa karena di sini ada dua tanda mutlak. Ya, jadi dia tidak bisa pakai cara kuadrat dan cara plus minus. Kalau mau pakai cara kuadrat nanti saya lihatkan seperti apa mengapa dia tidak bisa. Nah, pakai definisi dulu. Jadi ini mutlak 2x tambah 1 definisinya adalah menjadi 2x tambah 1 untuk x yang lebih besar sama dengan min setengah. Oke, ini pelajari lagi bagaimana bisa seperti ini. Atau menjadi min 2x min 1 untuk x yang kurang dari min setengah. Kemudian mutlak x min 4 ini akan sama dengan x min 4 untuk x yang lebih besar sama dengan 4. Kemudian min x plus 4 untuk x yang kurang dari 4. Nah, karena di sini batasnya adalah min setengah dan 4. Kalau kita buat garis bilangan, di sini ada min setengah, di sininya ada 4. Maka ini membagi 3 wilayah, yaitu wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Nah, wilayah 1 itu adalah wilayah yang terletak, yaitu x-nya kurang dari min setengah. Ya, x-nya kurang dari min setengah. Nah, karena kurang dari min setengah, maka yang ini, mutlak ini berubah menjadi yang bawah. Karena kurang dari setengah. Yang ini, mutlak ini juga kurang dari menjadi yang bawah. Jadi soal itu berubah menjadi min 2x min 1 ditambah min x plus 4 sama dengan 9. Oke, kita sederhanakan. Maka ini menjadi min x ini min 3x. Ini jadi 3 sama dengan 6. Berarti x sama dengan min 2. Nah, apakah min 2 terletak di wilayah 1? Jawabannya adalah iya. Karena iya, maka min 2 ini memenuhi atau menjadi HP. Nah, wilayah 2 itu untuk X yang dari min setengah sampai 4. Cara nulisnya seperti ini. Min setengah sampai 4. Oke, ini pakai sama dengan karena lebih. Nah,
Kalau kita lihat X-nya ini lebih besar dari min setengah. Karena lebih besar dari min setengah, maka mutlak yang 2X tambah 1 ini menjadi yang atas. Sementara X min 4 ini tetap yang bawah karena tetap kurang dari 4. Dan dia lebih besar dari setengah. Lebih besar dari setengah, maka ini menjadi yang atas, ini menjadi yang bawah. Maka soal itu berubah menjadi 2X tambah 1 ditambah min X plus 4 sama dengan 9. Maka ini menjadi X, ya, 2X kurang X menjadi X tambah 5 sama dengan 4. Nah, apakah X sama dengan 4 berada di wilayah 2? Nah, ternyata tidak, karena dia dari min setengah sampai 4. Maka 4 ini tidak memenuhi, Bapak tulis TM. Nah, kemudian wilayah 3. Wilayah 3 ini yaitu wilayah yang X-nya lebih besar sama dengan 4, wilayah 3. Ini, ya. Nah, karena dia lebih besar sama dengan 4, maka yang ini mutlak ini menjadi yang atas karena lebih besar dari min setengah. Kemudian yang ini juga menjadi yang atas. Maka soalnya berubah menjadi 2X tambah 1 tambah X min 4 sama dengan 9. Nah, maka ini kalau disederhanakan menjadi 3X, ya, 1 tambah 4, 1 per 4 dapat 3, dan sini punya 12. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, 4 yang ini memenuhi, kenapa? Karena wilayah 4 yang ini pakai sama dengan. Kalau yang 4 yang ini dia tidak pakai sama dengan. Maka ini TM yang ini memenuhi. Maka HP-nya adalah min 2 dan 4, begitu. Nah, mudah-mudahan paham ya. Ini kita video sampai sini dulu. Nanti akan ada sekian. Assalamualaikum.